Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Nafisa, NPM 1913034006. Di sini saya akan membacakan buku Ekologi Geografi yang berjudul Bab 1, yaitu pendahuluan. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2013 menurut penilaian Bank Dunia mencapai 20 triliun. Kerugian tahun ini dapat jauh melebihi angka tersebut jika memperhitungkan kebakaran di berbagai daerah lain. Perlu dipahami bahwa istilah konsesi adalah istilah umum yang meliputi area yang diberikan izin seperti IUP atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Konsesi tersebut bukan penguasaan langsung terhadap suatu area, tetapi izin untuk berusaha dengan membebaskan lahan dari masyarakat atau dari tanah negara. Pengamatan langsung tim penulis masyarakat sering menggarap area mereka dengan komoditas yang menguntungkan, baik sawit, hortikultura maupun perladangan lainnya, dengan praktik slash and burn dengan yang memang diperbolehkan dalam undang-undang. Selain itu, juga ada berbagai aturan lokal yang memungkinkan masyarakat membuka lahan dengan pembakaran terkendali, yakni dengan izin kepada desa untuk di bawah 5 hektar dan camat di atas 5 hektar. Pembakaran inilah yang sering kemudian tidak terkendali, melompat ke lokasi sebelah seperti perkebunan sawit atau hutan, meluas dan menjadi sumber asap. Indonesia mempunyai sekitar 10,5 juta hektar perkebunan kelapa sawit, sekitar 44% merupakan milik perkebunan rakyat, 49% milik perusahaan swasta, dan 7% milik badan usaha milik negara perkebunan. Secara umum dapat diperkirakan bahwa 56% perkebunan tersebut mempunyai praktek agronomi. Berdasarkan uraian di atas, kami melihat bahwa perlu ada studi mengenai elit lokal dan pola penguasaan lahan non-perkebunan besar sawit agar dapat melakukan mitigasi praktik serta mengatasi kelembaban birokrasi daerah. Kesimpulan dari bab 1 yaitu kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2013 yaitu 20 triliun. Perlu ada studi mengenai elit lokal dan pola penguasaan lahan non-perkebunan besar sawit agar dapat melakukan mitigasi praktik slash and burn serta mengatasi kelembaban birokrasi daerah. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 judulnya yaitu kelembagaan birokrasi manajemen hutan serta elit. 1. Yaitu manajemen kehutanan di negara berkembang. Luas lahan di bumi ditutupi oleh hutan sebesar 30% dan mencapai sekitar 3,8 miliar hektar pada tahun 2005. Di dunia, pengurangan jumlah lahan hutan sebesar 2,7 juta hektar per tahun pada 1990 sampai 2000 dan 6,3 juta hektar per tahun pada 2000 sampai 2005. Misalnya di Amerika Selatan, kerugian kawasan hutan per tahunnya adalah 2,8 juta hektar pada tahun 1990 sampai 2000 dan 4,3 juta hektar per tahun pada 2000 sampai 2005. Di Afrika, kerugian pada kawasan hutan berdasarkan statistik tahunan yaitu mencapai 1,1 juta hektar pada 1990 sampai 2000. Hal itu menunjukkan bahwa penurunan luas kawasan hutan tertinggi berada di daerah iklim tropis, yakni 5,6 juta hektar per tahun pada 1990 sampai 2000 dan 9,1 juta hektar per tahun pada 2000 sampai 2005. Ada banyak penulisan tentang penyebab deforestasi hutan atau perubahan penggunaan lahan. Menurut Gibbs, jumlah peningkatan di daerah pedesaan untuk pembukaan lahan pertanian pada tahun 1980 sampai 2000 di negara-negara tropis lebih besar yaitu 100 juta hektar dan hampir 80% penggunaan lahan hutan meningkat dari sebelumnya. Gambin dan Mayford mengklaim bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan terhadap jasa lingkungan dan keanekaragaman biotik global juga merupakan penyebab perubahan penggunaan lahan hutan. Di negara-negara berkembang akibat globalisasi dan keterhubungan seluruh dunia, perdagangan lintas batas pada komoditas pangan meningkat lebih dari 5 kali lipat pada tahun 1961 sampai dengan 2001 dan perdagangan di semua produk kayu mentah meningkat 7 kali lipat. Banyak ilmuwan setuju bahwa penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan yaitu saling terkait dan bersifat sosial ekonomi. Selain itu, penyebab yang mendasar lainnya yaitu 1. Kemiskinan, 2. Kurangnya pola kepemilikan tanah yang aman, 3. Pengakuan yang tidak memadai dalam hukum nasional dan yurisdiksi, 4. Tidak memadainya kebijakan lintas sektoral, 5. Menurunnya nilai hasil hutan di desa ekonomi, 6. Kurangnya partisipasi, 7. Kurangnya pemerintahan yang baik,
8. Tidak adanya iklim ekonomi yang mendukung yang memfasilitasi pengelolaan hutan lestari. 9. Perdagangan ilegal. 10. Kurangnya kapasitas. Selama Perang Dunia Kedua, kemudahan akses mendapatkan kayu dari hutan dengan keanekaragaman spesies tinggi meningkat pesat karena dukungan teknis dari FAO dengan teknik pengambilan dan teknologi pengolahan baru. Di Jepang merupakan faktor signifikan saat ini. Pertama dari Filipina, kemudian pada tahun 1960 dari Kalimantan sampai Indonesia. Selain itu, kurangnya teknologi, nilai kayu yang rendah dan sulit diakses ke bagian dalam hutan dan kurang menguntungkan, kecuali perdagangan yang menguntungkan dalam bentuk produk non-kayu. Secara keseluruhan, kehutanan bekas penjajahan Belanda di Sarawak dan Kalimantan milik Indonesia dan Malaysia. Kontribusinya penting dari hasil hutan non-kayu untuk ekspor dalam menyediakan produk kehutanan pada kegiatan ekonomi lokal. Secara global, kebanyakan kayu dipanen dari hutan alam, dan dorongan utama pengelolaan hutan yaitu mengatur pola serta tingkat eksploitasi. Pada pertengahan abad ke-20, di negara-negara berkembang bekas jajahan Eropa, upaya yang dilakukan yakni untuk menggantikan hukum hutan dan praktik kekuasaan penjajahan. Namun, penjajahan seringkali meninggalkan negara bekas jajahannya tanpa dukungan teknologi, kapasitas manusia dan keuangan untuk pengelolaan sumber daya hutan secara efektif. Dalam banyak contoh, tata pemerintahan yang buruk dan korupsi yang tinggi mengakibatkan menipisnya hutan tanpa memberi manfaat kepada masyarakat. Baik ilmuwan berpendapat bahwa ada perebutan akses hutan, penggunaan kepemilikan, kontrol, dan hak asasi manusia di dunia. Meskipun negara-negara pasca penjajahan dan negara-negara berkembang yang telah diakui dan disahkan pengelolaan hutan ada dan lembaga yang dikelola oleh masyarakat setempat pada beberapa kasus. Hal ini telah digantikan dengan penguasaan negara yang berakibat negatif bagi masyarakat. Dalam konteks global, ada banyak peneliti tertarik pada pengelolaan hutan partisipasi yang dapat dilihat pada lembaga desa dan pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sumber daya hutan tidak menjamin keberhasilan ekonomi dan ekologi, namun lembaga tingkat masyarakat yang efektif dalam mengatur penggunaan sumber daya juga dibutuhkan. Oleh karena itu, ada dua isu penting untuk menjadi sukses dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang didefinisikan baik hak milik atau sumber daya hutan maupun lembaga kemasyarakatan lokal yang kuat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. 2. Pendekatan kelembagaan pada pengelolaan sumber daya. Pemahaman kelembagaan. Kelembagaan memiliki definisi yang luas dan banyak konsep yang didasarkan pada aturan perilaku, norma, dan pendekatan. Kelembagaan adalah aturan dari permainan dalam masyarakat atau lebih formal merupakan hambatan manusiawi untuk merancang yang membentuk interaksi manusia. Perbedaan utama adalah organisasi dan kelembagaan adalah sebagai berikut. Organisasi adalah sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan yang sama, sementara kelembagaan merupakan peraturan permainan atau kode etik yang mendefinisikan praktik sosial dan interaksi di antara para pemangku kepentingan. Ambiguitas dari pendapat kedua adalah perbedaan antara kendala aturan formal dan informal. Beberapa mengidentifikasi bahwa formal dengan legal dan melihat pada aturan informal non-legal. Ilmuwan lainnya mengatakan bahwa lembaga juga merupakan badan norma, peraturan, dan praktik yang membentuk perilaku dan harapan para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, lembaga dapat digambarkan sebagai perangkat peraturan yang digunakan untuk memutuskan siapa yang berhak membuat keputusan dalam arena kerja, tindakan apa yang diizinkan atau dibatasi, apakah aturan agregasi akan ditetapkan, proses apa yang harus dipatuhi, dan informasi apa yang harus atau tidak harus dibagi. 2.2 yaitu lembaga dan badan pengelolaan sumber daya. Alasan ini telah dilanjutkan oleh Ostrom menganggap bahwa metode kelembagaan dapat merespon strategi bersama di mana kelompok pengguna dapat membuat aturan tentang berapa banyak, apa metode dan ketika pengguna dapat menghasilkan dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Ini berarti bahwa para pemangku kepentingan bisa sukses dalam menggunakan dan mengelola sumber daya mereka jika mereka dapat bekerja dengan institusi dengan konteksnya. Meskipun aturan tertentu yang digunakan dalam berbagai peraturan tidak dapat memberikan dasar untuk menjelaskan tentang kelembagaan pertahanan dan sumber daya yang berkelanjutan, konsep yang terkait adalah cabang yang memberikan tugas pemerintahan secara yuridiksi terendah, kecuali eksplisit ini ditentukan tidak efektif. Dalam pandangan teori institusionalisme, para ilmuwan berpendapat bahwa institusi lokal dalam
secara aktif dan berkelanjutan berinisiatif mengelola dan melakukan kontrol terhadap sumber daya alam tersebut. Hal ini bisa dipahami bahwa akan berhasil menggunakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki apabila mampu melakukan perubahan terhadap institusi mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam pengelolaan lahan dan sumber daya hutan di Indonesia, peran negara adalah vital. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwa negara menguasai SDA. Penguasaan secara penuh ini dilakukan dan dilaksanakan oleh birokrasi atau staf. Birokrasi menurut Weber harusnya efisien, memiliki tujuan yang sama, profesional, rasional, dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Kerumitan dan kesalahan birokrasi ini mungkin karena tidak disengaja. Misalnya, masalah ini bisa terjadi karena birokrasi tidak memiliki kecukupan informasi serta kurang mampu mengolah informasi yang pada akhirnya ini mendorong pembuatan kebijakan yang tidak tepat. Secara organisasional, struktur organisasi pengelolaan hutan di Indonesia lemah dan terjadi fragmentasi dengan power dan kontradiksi dalam aturan hukum yang tidak jelas antara yang legal dan ilegal. Inti model adalah biaya transaksi, biaya negosiasi, menjaga dan transaksi dalam ekonomi pasar. Dalam model di atas, kelembagaan dibentuk oleh aturan-aturan main, sedangkan arah panah ke bawah menunjukkan bahwa perusahaan berusaha memperbarui governance dengan lobby. Dengan kata lain, hipotesis dalam gambar di atas menunjukkan kemampuan negara dalam mengatur pemilik lahan baik perorangan atau perusahaan tergantung pada kapasitas reguler negara dan struktur sosial dan budaya dari objek yang diatur. Kemampuan kelembagaan merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelaksanaan regulasi baik dalam konsistensi pelaksanaan dan kualitas advokasinya. Di negara yang memiliki kekayaan hutan yang luar biasa seperti Indonesia, kontrol negara tersentralisasi di Kementerian Kehutanan, akan tetapi elemen-elemen masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap jaringan-jaringan informal, gerakan sosial, atau bisa juga melalui organisasi formal seperti di sektor institusi agama, lembaga donor, dan LSM. Ada beberapa fitur penting lainnya dari sistem yang relevan yang berdampak hasil kerja CPRS dikelola oleh masyarakat. Karena keragaman peraturan tentang perilaku sosial yang dapat diamati pada multi skala, lembaga harus dibangun dalam upaya untuk mengelola berbagai sumber daya alam milik bersama. Istilah tindakan arena mengacu pada ruang sosial di mana individu berinteraksi, pertukaran barang dan jasa, memecahkan masalah, mendominasi satu sama lain, atau menghadapi banyak hal yang dilakukan di arena tindakan. Analis dari institusional dapat mengambil 2 tahap tambahan setelah memahami struktur awal arena tindakan. 1 tambahan menggali lebih dalam dan bertanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur arena aksi. Maka salah satu dapat bergerak keluar dari arena tindakan untuk mempertimbangkan metode untuk menjelaskan struktur kompleks yang berhubungan sekuensio secara bersamaan satu sama lain pada arena tindakan. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa institusi lokal diperlukan untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, yaitu kebijakan pemerintah gagal karena kekurangan sumber daya. Yang kedua yaitu organisasi lokal lebih mampu menyesuaikan dan bekerja pada sumber daya alam untuk bersama dan mempromosikan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengembangan institusi lokal yang mendukung desentralisasi dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah cara yang dapat untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi tidak dapat menjamin keberlanjutan sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam harus dibangun di atas sistem yang kuat yang membutuhkan manajemen yang efektif. Indikator dalam persyaratan bahwa indikator ini harus berkaitan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, lembaga sumber daya alam dapat digambarkan dengan beberapa kriteria dan indikator tersebut. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ini berfokus pada pengembangan pengaturan kelembagaan yang efektif yang dapat berguna untuk mengatur, memonitor, dan menegakkan aturan yang dalam konteks dengan lokal. Dalam pengelolaan lahan dan SDA di Indonesia, peran negara adalah vital. Pada pertengahan abad, masyarakat melihat birokrasi sebagai hal yang memiliki masalah serta tak mampu membantu menyelesaikan masalah. Kerumitan dan kesalahan birokrasi ini mungkin karena tidak disengaja. Problem ini juga yang menjadikan bahaya asap seperti di lahan di Indonesia semakin masif. Individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan hutan berperilaku rasionalitas. Dibatasi individu-individu cenderung untuk memaksimalkan utilitas maupun terbatas karena kognitif yang tidak sempurna.
Jadi model di atas adalah biaya transaksi, biaya negosiasi, menjaga dan melengkapi transaksi dalam ekonomi pasar. Dengan lingkungan kelembagaan di mana dia berada, kemampuan negara untuk mengatur kepemilikan lahan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan pemerintah tidak secara langsung berkorelasi dengan penurunan pembakaran lahan. Dengan mengadopsikan hipotesis Adam menyatakan bahwa semakin banyak aturan negara, semakin berkembang aktivitas ekonomi informal. Di negara-negara yang kaya akan sumber daya hutan seperti di Indonesia, kontrol negara dilakukan secara tersentral di bawah naungan Kementerian Kehutanan. Masyarakat lokal telah berusaha untuk mempengaruhi pejabat setempat melalui senjata biasa yang lemah. Mengacu pada pertanyaan mendasar bagaimana kapasitas birokrasi di level dasar dalam pengelolaan hutan dan pengaturan kepemilikan lahan di area hutan, mendorong adanya otonomi tinggi di dalam birokrasi karena lemahnya otonomi birokrasi merupakan penyebab utama dari kelemahan penerapan prinsip good governance. Pertanyaannya adalah bagaimana otonomi secara internal dan birokrasi mampu menguatkan kualitas pemerintahan dalam pengelolaan hutan. Untuk memahami bagaimana pemerintah dapat pemerintahan daerah sebagai unit bekerja akan dilihat dari pandangan masyarakat lokal itu sendiri. Pelaksanaan yang berada di garis depan memiliki perilaku berbeda di dalam menghadapi persoalan. Mereka menjalankan tugas berdasarkan pada reward, kepercayaan, ketertarikan, dan budaya. Tugas dari operator terbentuk berdasarkan pada tekanan dan kepentingan eksternal yang berada di sekitar lembaga. Manajemen atau pekerja di level menengah di dalam birokrasi dibentuk tidak oleh pekerjakan akan tapi oleh tujuan dan situasi politik yang ada. 2.3 yaitu birokrasi hutan di saat kebakaran. Keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan akan sangat ditentukan oleh kerjasama antar pihak dari berbagai sektor. Selain itu, masing-masing pihak harus menyadari keterbatasan masing-masing apabila menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, sehingga meniscayakan pentingnya untuk melakukan kerjasama. Skema yang menarik tentang kerjasama antar organisasi dari berbagai sektor disajikan oleh Branson dengan cara mengkategorisasikan literatur untuk kemudian mengilustrasikan bentuk-bentuk kerjasama antar organisasi. 2.4 yaitu keadaan bahaya dan bencana. Di dalam kasus Indonesia, koordinasi dalam proses rekonstruksi setelah terjadinya bencana dilakukan oleh lembaga baru yang bernama Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias. Kemudian 4.1 yaitu proses. Kesepakatan bersama idealnya diawali oleh pembentukan organisasi atau mekanisme yang adaptif terhadap situasi daerah. Dalam kasus yang terkait di Kobe, Jepang, ada dua hal yang sangat penting, yaitu kepekaan terhadap bahaya dari pemerintah dan adanya solidaritas yang kuat dari masyarakat. 4.2 struktur dan tata kelola. Tujuan strategis dari pembangunan jaring dan melakukan kerjasama adalah dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi, sehingga akan bisa mendorong terjadinya kerjasama antara organisasi di mana mereka satu sama lain mencoba mencari mekanisme untuk melakukan koordinasi, di mana salah satu organisasi di antaranya organisasi-organisasi yang ada bisa memimpin untuk melakukan kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu kelembaban birokrasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kelembaban birokrasi di dalam merespon persoalan tertentu. Pertama yaitu terlalu besar itu birokrasi yang ada dan banyaknya departemen yang terlibat sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak bisa cepat untuk merespon persoalan. Ketika bencana terjadi, biasanya setiap organisasi melakukan penanggulangan dengan tidak bekerja sama dengan organisasi yang lainnya, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara institusi organisasi yang terlihat. Hal ini bisa juga disebabkan oleh tidak meratanya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Kelembaban birokrasi merupakan keadaan yang sangat statis dari suatu institusi. 3.1 yaitu anggaran. Dalam setiap terjadinya karhutlah, pemerintah dan sektor swasta selalu bekerja sama untuk menolong persoalan yang dihadapi oleh para korban. Sebagai contoh, perencanaan yang baik dan memonitoring dalam kasus gempa di Aceh, program rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat. 3.2 yaitu ketidakpastian, yaitu keadaan berbahaya. Proses koordinasi dan rekonstruksi setelah tsunami yang dikelola oleh sebuah badan baru disebut Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias yang didirikan oleh Presiden.
berfokus pada 6 indikator, yaitu penempatan perjanjian awal, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan. Pada tahap berikutnya, lintas organisasi membutuhkan sektor unggulan yang memandu masalah yang dinamis. Tiga yaitu jalan ketergantungan, struktur dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks peristiwa bencana, misalnya di Jepang, ada ratusan relawan dikumpulkan dari berbagai belahan daerah yang terkena dampak, seperti pemerintah kota dan daerah juga memiliki pusat koordinasi. 3.4 kekuatan dan kekuasaan. Lembaga birokrasi yang berarti pemerintah adalah melaksanakan kebijakan publik, dan kapasitas mereka untuk bekerja yang efektif adalah pusat untuk bagaimana regional dan kelompok kepentingan. Dinas Kehutanan mencoba untuk mengembangkan doktrin yang dimaksud adalah manajemen ilmiah dari hutan untuk menghasilkan hasil yang berkelanjutan dari kayu dan sumber daya alam lainnya. Sedangkan pekerja di jajaran menengah di dalam birokrasi bukan dibentuk oleh pengurus yang kinerjanya dan tujuan lembaga adalah melayani, tetapi kendalanya adalah menempati pada lembaga pada lingkungan politik. Yaitu elit lokal. Di dalam terminologi politik membedakan elit politik ke dalam dua bentuk, yaitu elit yang sedang memerintah dan elit yang tidak sedang memerintah. Pada teoritisi elit klasik semisal mengambil satu titik tentu bahwa kekuasaan politik terdistribusikan secara tidak merata. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa elit lokal adalah mereka segelintir orang di atas bawah dan menguasai sumber daya. Kesimpulan dari bab 2 yaitu ada banyak penulisan tentang penyebab deforestasi hutan atau perubahan penggunaan lahan. Dalam banyak contoh, letak pemerintahan yang buruk dan korupsi yang tinggi mengakibatkan menipisnya hutan tanpa memberi manfaat kepada masyarakat. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa ada perebutan akses hutan, penggunaan kepemilikan kontrol, dan hak asasi manusia. Bab 3 yaitu ekspansi sawit, penurunan tutupan, dan kebakaran hutan Riau. Ekspansi perkebunan sawit. Apabila dilihat dari total persebaran sejak tahun 1990, Provinsi Riau merupakan provinsi yang paling luas areanya dengan total lahan mencapai 25% dari total luas sebaran nasional. Hal ini sejalan dengan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau yang juga terus mengalami perkembangan signifikan. Sehingga daerah dengan fakta tersebut menjadi wajar apabila sumbangan jumlah produksi dari Provinsi Riau sangat besar terhadap produksi sawit nasional yang mencapai 10% di tahun 1990. Dengan sumbang ekspor yang mencapai 40% dari ekspor nasional, 20% sebagai penghasil CPO nasional dan sebagai provinsi terluas perkebunan sawitnya di Indonesia. Lebih dari itu, perkebunan sawit pun secara ekonomis berefek terhadap sektor keuangan, perdagangan, hotel, restoran, industri kimia, pupuk, dan pestisida. Hal ini tentunya sangat menarik mengingat di satu sisi data menunjukkan perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekspor nasional. 2. Penurunan luas tutupan hutan. Hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dengan ciri khas tertentu. Sementara hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan atau mengatur tata air. Jauh lebih luas dibandingkan dengan hutan lindung yang hanya 235 hektar. Perkebunan sawit merupakan bagian dari produksi sehingga bisa disimpulkan bahwa proporsi tersebar hutan di Provinsi Riau berguna untuk melakukan produksi baik sawit maupun non sawit. Ini sejalan dengan data yang dilansir Jikalah Hari di mana luas area hutan terus mengalami penurunan secara drastis. 3. Peningkatan luas lahan sawit di Provinsi Riau berbanding terbalik dengan luasan tutupan hutan yang terus mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik sangat menarik apabila dicermati di tahun 1984. Dari data 3 kabupaten yang memiliki luas lahan sawit tersebut, apabila dilihat dari diagram garis kecenderungan perkembangan luasan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000. 3.2 yaitu persebaran jumlah perusahaan, akan tetapi berbeda dengan data persebaran luas perkebunan kelapa sawit. Disusul kemudian dari Kabupaten Rokan Hulu di mana di kabupaten tersebut terdapat 34 perusahaan. 4 yaitu persebaran titik api. Di tahun 2010 hanya terdapat 1.812 titik, akan tetapi secara signifikan melonjak menjadi 3.336 titik tahun 2011.
fakta ini tentunya sangat menarik, di mana titik api erupsi tahun 2015 dan 2016 terdapat di Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentunya bisa menjadi bukti awal bahwa PBS kelapa sawit bukan merupakan penyebab utama dari kebakaran tersebut. Kesimpulan dari bab 3 yaitu di Provinsi Riau, hutan produksi merupakan hutan yang terluas dengan sebaran dari lebih 8 juta hektar. Di proporsi terbesar hutan di Provinsi Riau diperuntukkan untuk melakukan produksi baik sawit maupun non-sawit. Mayoritas lahan di Provinsi Riau sudah dibudidayakan menjadi lahan perkebunan. Sementara hutan yang lindung yang tersisa sudah sangat menipis dan dalam faktanya berada dalam tekanan deforestasi. Selanjutnya yaitu bab 4, faktor kebakaran hutan dan penguasaan elit lokal. 2 yaitu pemetaan karhutla, sebaran karhutla. Di dalam 15 tahun terakhir, Provinsi Riau menjadi sorotan dunia akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga memantapkan Riau sebagai wilayah dengan titik api terbesar dengan luas lahan terbakar terluas di Indonesia. Sebaran kabupaten dan kecamatan. Dari sebaran hotspot, beberapa kabupaten menjadi yang tertinggal di dalam 5 tahun terakhir. Pertama adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan yang bergantian menempati posisi teratas. Apabila dipetakan, ada 6 kecamatan yang sangat rawan terjadinya kebakaran di Kabupaten Bengkalis, yaitu Kecamatan Bukit Batu, Rupat, Pinggir, Mandau, Siak Kecil, Banten, dan Bengkalis. Jenis lahan terbakar. Di Kecamatan Bukit Batu dan Rupat, lahan gambut terdapat lebih dari 70% dari total lahan yang ada. Sementara Mandau dan Pinggir, luas lahan gambutnya kurang dari 40%. Dengan keadaan lahannya mayoritas gambut itulah, maka wajar apabila kecamatan tersebut menjadi rentan rawan akan terjadinya karhutla. Sementara itu, berdasarkan pada seringnya terjadinya kebakaran dan potensi terjadinya kebakaran, PB mendamkar Kabupaten Bengkalis memetakan kecamatan yang berada di kabupaten pada 3 kategori. Kasus-kasus kebakaran dan pemilikan lahan. Di bagian ini akan menjelaskan kasus kebakaran dan pemetaan pemilikan lahan berikut data yang ada di beberapa kabupaten Bengkalis. Desa Tanjung Belit, terjadinya kebakaran sampai saat ini masih belum diketahui. Tanaman di atasnya terdiri dari karet, kelapa sawit, dan semak belukar. Luas lahan yang terbakar hampir 10 hektar. Salah satu pemilik lahan sawit terbakar adalah Pak Arahim, sekitar 2 hektar. Sumberjaya, kebakaran lainnya yang terjadi di bulan Maret 2016 adalah di desa Sumberjaya, memakan lebih 150 hektar. Lahan yang terbakar tersebut berada di belakang perkebunan sawit milik masyarakat. Selain itu, di area Jalan Lingkar Bengkalis, Pekanbaru, Damai tersebut Bupati Bengkalis pada 2010-2015 menurut penutupan warga desa Sungai Linau. Berbeda kasusnya dengan yang lain, kebakaran yang terjadi tahun 2014 dan 2015 di desa Sungai Linau di saat musim kemarau tahun 2015 akhir ladang tersebut terbakar karena dalam keadaan kering dengan kedalaman gambut kisaran 2 cm. Tipikal elit seperti ini sangat kuat sekali di akar rumput karena memiliki 2 legitimasi dan bisa menguasai lahan kurang lebih 30 hektar. Kesimpulan dari bab 4 yaitu tahun 2014 lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai lebih dari 600 hektar, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sumatera Utara. Dilihat dari sebaran jumlah kecamatan yang rawan terjadinya kebakaran, Kabupaten Bengkalis menempati ukuran pertama dengan 7 kecamatan. Seluruh kecamatan yang rawan kebakaran lahannya merupakan lahan gambut. Selanjutnya yaitu bab 5, kerjasama dalam penanggulangan karhutla. Dari sisi pemerintahan secara formal, telah dibentuk Pusdar Karhutla di Provinsi Riau sejak tahun 2014. Di sisi lain, tidak adanya keterlibatan kekuatan civil society oleh pemerintahan sehingga sebelum nampak keterpaduan di antara 2 kekuatan besar tersebut. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam hasil analisis yang dijelaskan di bagian B dalam tulisan ini. Pusdar Karhutla berkedudukan di ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru, yang akan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas kabupaten atau kota. Dalam peraturan gubernur tersebut juga diwajibkan kepada setiap badan usaha wajib menyiapkan perangkat mencegah dan penanggulangan kebakaran hutan. Terkait kewenangan, Pusdar Karhutla Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengambilan tindakan
hukum terhadap setiap orang. Penanggung jawab dari Pusdal Karhutla tersebut adalah langsung di bawah Gubernur Riau. Adapun untuk Satuan Korps Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat kabupaten kota memiliki kewenangan pembinaan, mengawasi dan mengambil tindakan hukum setiap orang atau badan usaha lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terdiri di areal usaha. Di Kabupaten Bengkalis sendiri, sebagai bentuk turunan dari Bupati mengeluarkan keputusan di bulan September tentang pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun tingkat Kabupaten Bengkalis. Selain itu, institusi lain yang tidak kalah pentingnya yang dibentuk oleh pemerintah tahun 2016 adalah Badan Restorasi Gambut. Selain daripada MGOS, kekuatan lainnya yang bisa dilihat dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan masyarakat kampus dan secara aktif juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat di kawasan yang rentan lahannya untuk terbakar, melakukan tekanan secara politik terhadap pemerintah dan kampanye peduli lingkungan dalam forum yang mereka miliki. Responden dari masing-masing stakeholders dihitung secara profesional sesuai dengan jumlah keseluruhan. Jumlah responden terbesar berasal dari tingkat provinsi, yaitu sebanyak 28 orang atau 35%. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa dalam angka yang tidak signifikan, artinya tidak adanya perencanaan yang matang untuk membangun kolaborasi dan tidak adanya antar lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla. Lambana kolaborasi terbangun seperti dijelaskan pada sub sebelumnya, menandakan bahwa tidak adanya perencanaan dalam pembangunan kolaborasi dan komunikasi. Dalam analisis jaringan sosial, aktor merujuk pada organisasi pemerintahan, individu, masyarakat, dan sebagainya yang terlibat dalam hubungan sosial. Analisis ini menjelaskan struktur jaringan antara stakeholders dengan memberikan gambaran pada kepadatan topologi jaringan yang dibangun di daerah stakeholders saat ini. Sementara itu, tidak adanya koordinasi yang terbangun, padahal banyaknya aktor yang terlibat dalam penanganan karhutla. Keadaan tersebut bisa dipicu oleh kelembaban birokrasi karena banyaknya departemen yang terlibat sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak bisa cepat untuk merespon persoalan. Struktur jaringan secara keseluruhan memiliki nilai tingkat kabupaten. Nilai dari kedua menunjukkan kolaborasi yang dibangunkan sangat sedikit dalam adanya kolaborasi yang tingkat dibangun sangat sedikit dalam adanya yang terbangun komunikasi yang baik antar lembaga. Dalam perbandingan ini menunjukkan menjadi salah satu faktor. Selanjutnya yaitu bab 6, yaitu kelembaban birokrasi. Secara sederhana, seharusnya dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab kebakaran, waktu-waktu puncak kebakaran, dan berbagai informasi penting lainnya, birokrasi pemerintah dengan segala daya upaya sumber daya yang ada bisa lebih baik dalam mengoptimalkan berbagai tindakan antisipasi atau pencegahan agar kebakaran tidak terjadi setiap tahunnya. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan terkait langkah-langkah preventif dalam pengendalian karhutla. Pada perkembangannya, rasionalitas birokrasi ternyata bukan jaminan untuk bisa selalu menghadirkan output atau hasil yang memuaskan. Deputi Bidang Penanganan Darurat PNPB juga kecewa terhadap kelembagaan pemerintah daerah Provinsi Riau yang belum mempersiapkan secara matang rencana aksi pencegahan polusi asap dan kebakaran lahan. Menurut tingkat pelaksana di lapangan, sosialisasi kebakaran kepada masyarakat hingga saat ini belum efektif. Dilihat dari salah satu desa yang ditunjuk sebagai desa patroli dan relawan kebakaran, hingga saat ini masih terjadi kebakaran. Hal ini disebabkan juga kesadaran masyarakat masih sangat rendah dan sulitnya mengidentifikasi pelaku dikarenakan domisili masyarakat untuk lahan itu tidak bertempel di daerah tersebut. Dari sini nampak terlihat sebagaimana tesis yang disampaikan bahwa kelembagaan birokrasi terjadi akibat tersentralnya kewenangan di struktur pusat birokrasi. Faktor lainnya adalah terlalu besarnya organisasi yang terlibat dalam karhutla. Keadaan tersebut bisa memicu terjadinya kelembagaan birokrasi karena banyaknya departemen yang terlibat akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak bisa cepat untuk merespon persoalan. Sementara itu, terlibat masyarakat dalam organisasi hanya diwakili institusinya melalui masyarakat peduli.
Muatan yang ada mengatur fungsi koordinasi dan tupoksi dari setiap institusi di tingkat pusat sampai ke institusi tingkat bawah yang secara langsung berhadapan dengan pemadaman api. Di sisi lain, pegawai pemerintah di level bawah yang secara langsung berhadapan dengan karhutla sangat patuh terhadap prosedur yang ada, tidak memiliki keberanian untuk melakukan inovasi. Dalam karhutla di Bengkali, salah satu contoh dalam kasus tersebut bisa dilihat dari apa yang terjadi dalam karhutla di desa Teluk Selancar, Kecamatan Batat. Keberagaman regulasi sebenarnya sudah disediakan untuk pengendalian maupun kesimpulan dari bab 6 yaitu seharusnya dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab kebakaran, waktu-waktu puncak kebakaran, sifat kebakaran, karakteristik lahan kebakaran, pemerintah harus lebih baik dalam mengoptimalkan berbagai tindakan antisipatif atau pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi setiap tahunnya. Itulah buku yang dapat saya bacakan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.